Okay, boys, here we go. Halo Celengers, kembali lagi bersama Mimin yang ganteng ini di Celengan Film pastinya. Tak pernah lupa Mimin selalu doain kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan rezekinya ya. Oke, di kesempatan kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Karate Girl yang dirilis pada tahun 2011. Film ini berpusat pada Kurinei bersaudara yang menghadapi ancaman dari pemilik dojo karate bernama Tagawa. Daripada kelamaan, yuk mari kita menonton. Di awal film kita diperlihatkan pertarungan karate tidak imbang melawan Tatsuya Kurinei. Di sana sang jagoan karate tampak diserang dari berbagai sisi tapi tetap tidak tumbang. Sampai akhirnya pria misterius bernama Tagawa menusuk Tatsuya dengan samurainya. Kejadian kelam itu juga merenggut anak perempuan kecil bernama Natsuki yang diculik paksa. Sedangkan kakaknya yang bernama Ayaka sempat tersadar untuk melepas kepergian ayah mereka. Bertahun-tahun telah berlalu. Tidak terasa anak-anak ini tumbuh menjadi remaja cantik dan jago karate. Ayaka mengganti namanya yang semula Kurinei Ayaka menjadi Ikegami Ayaka. Ia bekerja paruh waktu di sebuah bioskop. Sampai pada suatu ketika salah satu pengunjung kerampokan sehingga Ayaka mau tidak mau menunjukkan skill karatenya. Sontak saja kejadian ini menjadi tontonan gratis. Bahkan salah satu pengunjung merekam videonya. Tampaknya selepas kejadian itu, Ayaka terkena marah oleh orang yang ingin melindungi Ayaka. Padahal menurut Ayaka, ia melakukan itu untuk melindungi orang yang membutuhkan pertolongannya saja. Dan di sebuah dojo karate ternama, terlihat pemandangan murid-murid dengan teknik karate mumpuni berkat latihan dengan pelatih yang diimpor langsung dari Amerika bernama Kate. Dari kejauhan latihan mereka dipantau pemilik dojo karate yang mana adalah Tagawa. Di antara sekian banyak murid ada sosok Natsuki remaja yang kini berubah nama menjadi Sakura. Ia mempunyai skill hebat hingga dipersiapkan untuk mengikuti turnamen. Kabar tentang Ayaka yang menunjukkan kemampuannya akhirnya terdengar sampai telinga Tagawa. Meskipun sudah mengganti namanya, tapi Tagawa bisa mengetahui jika Ayaka adalah keturunan Kurinei yang ia takuti. Tagawa akhirnya meminta anak buahnya untuk menghabisi atau membawa Ayaka di hadapannya setelah menganggap gadis remaja itu sebagai ancaman. Kehebatan Ayaka juga membuat ia mendapatkan tawaran untuk menjadi pelatih karate di sebuah dojo. Setelah mempertimbangkan berbagai hal, ia setuju untuk bergabung dalam dojo tersebut. Di sana, ia diminta calon muridnya untuk menunjukkan kehebatannya. Tapi Ayaka menolak karena karate hanya ditampilkan seperlunya saja saat melindungi orang yang lemah. Namun karena ejekan dari calon muridnya, ia menunjukkan karismanya dengan melakukan tendangan tinggi. Di saat perkenalan mereka, tiba-tiba saja ada Natsuki dan cowok songong yang datang tanpa permisi dan langsung main serbu saja. Tampaknya keduanya mempunyai kehebatan teknik sehingga mudah saja bagi mereka mengalahkan murid-murid perguruan tersebut. Saat si cowok songong ingin menyerang pemilik dojo, Ayaka langsung berteriak, "Ihamete!" untuk menghentikan aksinya. Ia menyadari jika mereka mengincarnya, kemudian mengajak mereka untuk duel langsung. Meskipun memenangkan pertarungan tempo waktu lalu, tapi teman Ayaka menjadi was-was dengan keselamatan Ayaka. Ia pun meredakan kekhawatiran temannya dengan mengatakan bisa menjaga dirinya sendiri.
Sementara itu, dua murid Tagawa yang kalah melawan Ayaka mendapatkan hukuman dari pelatih mereka. You lose. You die. Namun Tagawa meminta Natsuki untuk melakukan pertarungan ulang dengan Ayaka. Sebenarnya Tagawa melakukan ini karena mengincar sabuk hitam yang dipegang oleh Ayaka. Dua saudari ini akhirnya bertemu di jembatan dengan posisi siap bertarung. Dan tanpa berlama-lama, pertarungan Natsuki melawan Ayaka pun terjadi. Namun Ayaka merasakan sesuatu yang janggal, yaitu kemiripan gerakan dan teknik karate mereka berdua. Sampai akhirnya Ayaka teringat dengan adiknya yang diculik lalu mengira jika Natsuki adalah adiknya itu. Natsuki nano? Watashi ga wakaru? Nerawareteru yo. Selepas pertarungan Kurine bersaudara, Ayaka tidak fokus bekerja karena terus kepikiran adiknya. Ia mengingat lagi masa kecil mereka yang belajar karate bersama. Rupanya hal ini juga dialami oleh Natsuki yang kemudian mendatangi sebuah gedung untuk mendapatkan jawaban dari rasa penasarannya. Seperti biasa, Natsuki harus menghadapi pertarungan lebih dulu sebelum akhirnya sampai pada Tagawa. Dan terbukalah rahasia yang disimpan oleh Tagawa. Jika selama ini Ayaka adalah kakak kandung Natsuki yang terpisah saat penyerangan pada ayah mereka. Setelah rahasia itu terkuak, Natsuki langsung disekap lalu rekaman videonya dikirim pada Ayaka. Tagawa mencoba memancing Ayaka untuk mendatanginya dengan mengancam keselamatan adik tercinta yang jauh di mata tapi dekat di hati. Ia meminta Ayaka untuk membawa sabuk hitam yang diincarnya selama ini. Tanpa kenal takut, Ayaka pun menghampiri Tagawa dengan membawa sabuk hitam yang diminta demi menyelamatkan Natsuki. Lagi-lagi, ia dihadapkan dengan pertarungan tidak imbang yang harus ia taklukkan. Di lantai bawah, Natsuki pun mencoba melarikan diri dengan melawan anak buah Tagawa. Dan inilah aksi Kurine bersaudara dengan jurus-jurus karate kebanggaan keluarga mereka. Di saat para musuh sudah dibereskan, Ayaka tiba di atap untuk mencari adiknya. Di sana ia harus melawan Kate sebagai gongnya. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Ayaka bertarung dengan Kate sampai akhirnya ia kewalahan lalu Natsuki datang di saat yang tepat. Mereka berdua pun menggabungkan kekuatan mereka lalu menunjukkan kehebatan karate Kurine untuk mengalahkan Kate. Sesaat setelah mengalahkan semua musuh, sajian menu utama alias Tagawa ada di depan matanya. Tanpa mengampuni muka melas Tagawa, satu pukulan pamungkas berhasil membuat otot-otot rontok seketika. Akhirnya mereka bisa membalaskan dendam kematian ayahnya pada Tagawa. Kemudian dua bersaudari ini pergi dengan membawa sabuk hitam warisan ayahnya. Selepas kejadian itu, Natsuki dan Ayaka menjadi tidak terpisahkan lalu seringkali berlatih karate bersama demi melestarikan karate Kurine. Pak Camat makan tomat dan film pun tamat.